Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hisna Purwanti dengan NIM 22108020024. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai on the job training. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai off the job trainings, maka di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang on the job trainings. Jadi apa sih on the job training itu sendiri? On the job training adalah suatu metode pelatihan di mana seorang peserta pelatihan menerima instruktur dan pelatihan di tempat kerjanya dari seorang supervisor atau rekan kerja yang berpengalaman. Nah, di dalam on the job training itu nanti ada 6 metode yang akan metode pelatihan di tempat kerja, yaitu meliputi job instruction, performance aid, job rotation, kemudian apprenticeship, coaching, dan mentoring. Nah, yang pertama yaitu job instruction atau pelatihan instruksi suntikan, yaitu pendekatan yang formal, terstruktur, dan sistematis terhadap pelatihan di tempat kerja yang terdiri dari 4 langkah yang meliputi persiapan, yaitu menyiapkan pelatih dan peserta, kemudian instruction atau instruksi, yaitu menyampaikan informasi, kemudian performance atau kinerja, yaitu peserta mencoba, kemudian follow up atau tindak lanjut, yaitu memastikan keberlanjutan. Kemudian untuk metode yang kedua itu nanti ada performance aid, yaitu sebuah perangkat di lokasi kerja di mana membantu karyawan melakukan pekerjaannya. Contohnya karyawan bagian administrasi menggunakan panduan manual atau checklist prosedur penginputan data untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai standar. Kemudian yang ketiga itu ada metode job rotation atau rotasi pekerjaan, adalah sebuah metode pelatihan di mana peserta pelatihan dihadapkan pada pekerjaan, fungsi, dan area yang berbeda dalam suatu organisasi. Contohnya itu seorang staf keuangan dirotasikan ke bagian pemasaran selama 3 bulan untuk memahami hubungan antara keuangan dan strategi penjualan. Nah, di dalam job rotation atau rotasi pekerjaan itu nanti ada dua, yaitu pelatihan silang dan peregangan tugas. Pelatihan silang adalah melatih karyawan untuk melakukan pekerjaan satu sama lain, kemudian peregangan tugas yaitu penugasan pekerjaan yang bertujuan untuk memperluas karyawan dengan meminta karyawan mengerjakan tugas dan proyek yang menantang yang melibatkan pembelajaran pengetahuan dan keterampilan baru. Kemudian yang keempat itu nanti ada metode yaitu magang, yaitu metode pelatihan untuk pekerjaan terampil yang menggabungkan pelatihan di tempat kerja dan instruksi di kelas. Nah, manfaat dari magang itu sendiri itu nanti bisa strategi rekrutmen yang efektif, kemudian pengembangan keterampilan dua arah, pekerjaannya bisa berkualitas tinggi, kemudian ada peningkatan keselamatan, kemudian reputasi perusahaan juga bisa meningkat. Kemudian yang kelima itu nanti ada coaching atau pelatihan. Seseorang yang berpengalaman dan berpengetahuan secara formal dipanggil untuk membantu orang lain mengembangkan wawasan dan teknik yang relevan dengan penyelesaian pekerjaan mereka dan peningkatan kinerja pekerjaan mereka. Contohnya yaitu manajer memberikan coaching kepada staf tentang cara menghadapi pelanggan yang sulit agar pelayanan menjadi lebih profesional. Kemudian yang terakhir itu nanti ada mentoring atau pendampingan, di mana seorang anggota senior suatu organisasi menaruh minat pribadi pada karir seseorang karyawan junior. Nah, dukungan itu nanti bisa meliputi dukungan karir, dukungan psikososial, dan bisa pendampingan elektronik atau e-monitoring. Nah, dukungan karir sendiri yaitu kegiatan mentoring yang meliputi pembinaan, sponsorship, exposure, visibilitas, perlindungan, dan pemberian tugas yang menantang. Kemudian nanti dukungan psikososial yaitu kegiatan mentoring yang meliputi menjadi teman yang mendengarkan dan menasehati, yang menerima dan memberikan masukan, dan yang menjadi panutan untuk meraih kesuksesan. Kemudian ada pendampingan elektronik atau e-mentoring yaitu program mentoring di mana mentor dan anak didik berkomunikasi secara daring.
Nah, selain 9 metode, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pendekatan untuk on the job training. Itu nanti bisa kuliah di tempat, kemudian melihat kinerja atau umpan balik, kemudian mengikuti Nelly atau, itu nanti, seperti supervisor melatih karyawan senior, kemudian nanti karyawan senior itu nanti juga melatih karyawan baru. Kemudian yang keempat itu pendekatan bantuan kerja, dan yang kelima itu tahap pelatihan. Dan yang terakhir itu ada urutan, yaitu mengikuti urutan yang telah direncanakan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai on the job training, dan di video sebelumnya saya menjelaskan mengenai off the job training. Jadi, apa sih, perbedaan dari kedua hal tersebut, dari off the job dan on the job training? Nah, mulai dari pengertiannya, on the job training itu tuh pelatihan yang dilakukan di tempat kerja nyata, kemudian karyawan bisa belajar sambil bekerja. Sedangkan off the job training itu nanti pelatihan dilakukan di luar tempat kerja, biasanya di ruang kelas, pusat pelatihan, atau melalui simulasi. Nah, kelebihan sendiri dari on the job training itu nanti belajar dari pengalaman langsung, kemudian biayanya relatif rendah, keterampilan yang diperoleh langsung relevan dengan pekerjaan, dan dapat meningkatkan produktivitas pelatihan. Dari sisi of the job training, kelebihannya sendiri yaitu lingkungan belajar lebih tenang tanpa tekanan pekerjaan, kemudian dapat menggunakan teknologi dan metode pembelajaran modern, dapat membangun pengetahuan teoritis dan analisis strategis. Nah, kekurangan sendiri dari on the job training yaitu resiko kesalahan kerja saat pelatihan, bisa mengganggu kegiatan operasional, kurang fokus karena dilakukan sambil bekerja. Dari off the job training, kekurangannya itu biayanya tuh lebih, tinggi, tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari, transfer pengetahuan ke tempat kerja itu bisa terbatas. Nah, contoh dari on the job training itu nanti sendiri bisa magang di departemen tertentu, kemudian rotasi kerja antar bagian, kemudian coaching dan mentoring oleh atasan. Off the job training sendiri contohnya itu pelatihan di kelas, workshop, kepemimpinan, dan seminar peningkatan kompetensi. Walaupun dari sisi pengertian, kelebihan, kekurangan, dan contoh mereka berbeda, ternyata on the job dan off the job training itu nanti bisa dikombinasi. Nah, kombinasi ini tuh dikenal sebagai integrated training program atau blended learning approach, yaitu pendekatan pelatihan yang menggabungkan keunggulan off the job training dengan on the job training. Tujuannya sendiri dari kombinasi on the job dan off the job training itu sendiri, yaitu menyeimbangkan teori dan praktik, memastikan pembelajaran lebih aplikatif dan relevan, kemudian meningkatkan kesiapan kerja dan kompetisi secara menyeluruh, kemudian juga, bisa mempersiapkan karyawan menjadi calon pemimpin atau manajer yang paham aspek strategis dan operasionalnya. Nah, pola pelaksanaan kombinasi on the job dan off the job training itu sendiri, tahap satu off the job dulu, yaitu pemberian teori, konsep dasar, dan orientasi perusahaan di kelas pelatihan. Kemudian tahap kedua itu nanti ada on the job training, yaitu peserta menerapkan teori dalam situasi kerja nyata di bawah bimbingan supervisor atau HRD atau lain sebagainya. Nanti kemudian tahap ketiga, itu nanti ada evaluasi atau umpan balik, di mana peserta melakukan refleksi laporan hasil kerja dan evaluasi kompetensi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai on the job dan off the job training. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.